orang semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada sukacita. Amin. Merasa bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Wahyu. Nah, ini kita yang terakhir. Kitab Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Dan lagi Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Tidak sulit untuk didapatkan karena buku terakhir, buku terakhir sekali. Yang sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Dan kita membaca secara bergantian. Ingat, bergantian. Dan ketika kita baca, kita renungkan dengan dalam-dalam firman ini pada minggu kita ini. Kalau judulnya di atas, hukuman yang terakhir. Sekali lagi, hukuman yang terakhir. Saya baca ayat 11 nanti bergantian, ayat terakhir kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati di hari ini menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Mari kita baca bersama-sama. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang keempat. Jadi setiap khotbah saya sampaikan kita minggu yang sedang kita jalani, minggu yang keempat. Tapi belum berakhir karena masih ada 1 minggu lagi. Kalau untuk bulan November ini, tepatnya tanggal 23 November. Ingat itu, ya, ini minggu keempat 23 November. Dan ini juga selalu saya ungkapkan, kalender gereja inilah yang disebut akhir tahun gereja. Ingat, inilah tahun gereja. Jadi tahun gereja sudah berakhir pada minggu ini. Minggu depan, walaupun ini masih bulan November, kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Jadi kalau kalender gereja, kita sudah mengakhiri tahun 2025 sekarang. Kalau kalender gereja, baru minggu depan sudah memasuki tahun 2026, berlangsung untuk setahun ke depan. Ingat itu, ingatkan kepada kita. Ya. Pada hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu 20 ini ayat 11 sampai 15. Dan ini suatu kitab yang ditulis oleh Yohanes sang rasul. Ingat, Yohanes sang rasul. Disebut wahyu. Ya, mungkin kita bertanya apa arti wahyu? Kalau orang Batak lebih tahu artinya pengungkapan. Nah, itu artinya wahyu, pengungkapan. Ingat, itu pengungkapan. Jadi Yohanes mengungkapkan apa yang mau terjadi di masa yang akan
datang, cepat-cepatnya pada akhir dunia ini. Karena Tuhan menyampaikan kepada Yohanes ketika dia berada dia di Pulau Patmos. Ingat, di Pulau Patmos. Memang Yohanes ini langsung dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mengungkapkan apa yang terjadi di masa depan. Itu sebabnya pada awalnya dia sempat dimasukkan ke periuk ke balangan, mau digoreng tapi tidak mati-mati, sehingga dimasukkanlah ke Pulau Patmos, tempat yang dingin supaya mati pelan-pelan. Itu maksudnya. Tapi disitulah dia mendapatkan penglihatan apa yang akan terjadi ke masa depan. Ini sekali lagi, apa yang akan terjadi ke masa depan. Sehingga melalui ini juga disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Disampaikan, dia mau berkata kepada setiap orang yang percaya, ingat ya, engkau tahu apa yang terjadi nanti pada akhir dunia ini. Dan pada saat sudah Tuhan hadir datang, dan inilah yang akan terjadi. Ingat, inilah yang akan terjadi. Karena itu engkau harus tahu, engkau harus tahu apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau perbuat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena nanti kalau kau tidak setia, tidak percaya kepada Tuhan, inilah akibatnya kepada. Karena itu apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita dari firman ini, atau Tuhan mau nasihatkan kepada kita, atau mau kita tegur kepada kita, tegurkan kepada kita, inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Semasa hidupmu, ingat, semasa hidupmu setialah kepada Tuhan. Amin. Semasa hidupmu setialah kepada Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini terbatas. Ingat, hidup kita dalam dunia ini terbatas. Musa sudah berkata dalam Mazmur 90, sudah sering kita dengar, umurmu hanya 70 sampai 80. Kalau itu terwujud, memang ada yang melampaui, tapi itulah batas normal. Kalau ada umur sampai 100 agak jarang. Apalagi lewat dari situ, satu-satunya itu. Karena dia karena itu berkata kepada kita, engkau ingat kepada kita. Semasa hidupmu ini setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Angkat tangan, haleluya. Haleluya. Setia. Apa arti setia? Memang bahasa Indonesia hanya kata setia. Tapi kalau kita baca Alkitab, sumbernya bahasa Yunani dipakai dengan kata pistos. Pistos. Kata pistos ada dua arti langsung itu bergandengan, yakni setia juga percaya. Amin. Dia setia juga percaya. Jadi kalau dia yang setia adalah orang yang percaya. Orang yang percaya juga dia adalah menjadi yang setia. Haleluya. Itu yang diharapkan. Karena itu bagaikan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Ada baliknya satu, ada satu lagi. Begitulah hidup kita dan hidup ini sebagai umat yang setia dan percaya. Karena itu sekali lagi mau ingatkan kita, kau jemaat yang hadir beribadah ini, ingat semasa hidupmu, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan.
Karena kau tidak tahu kapan kau menyelesaikan hidupmu. Tidak tahu kapan. Boleh saja sekarang kita sehat-sehat, bugar-bugar, jalan kita keluar dari gereja, dan bagaimana? Orang Batak bilang rosialna, sial dagingna, terus mati. Kita tidak tahu. Tapi sekarang masih hidup. Jadi kalau kau sudah mati nanti, ingat di mana kau ditempatkan. Itu persoalan kita. Itu makanya dinasihati kita hari ini. Karena itu dalam semasa hidupmu ini setialah kalau kita buat setia dan percayalah kepada Tuhan, bisa lebih kuat dari itu. Ialah percayalah kepada Tuhan. Jika kita semasa hidup kita ini tetap setia kepada Tuhan, maka dua hal yang mau kita gumuli dari firman yang sudah kita baca tadi secara berganti. Dari situ yang perlu mau dikatakan kepada kita. Ada dua hal yang harus kita gumuli. Ya, ingat, dua hal yang harus kita gumuli. Karena semasa hidup kita ini harus kita terus bergumul ya, setia atau percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, berbuat. Inilah menjadi tantangan bagi kita pada hari ini dalam ibadah yang terakhir dalam kalender gereja. Ingat, kalender gereja. Karena inilah minggu yang terakhir. Karena itu mengingatkan kita. Kembali saya baca ayat 11 sampai ayat 13 di sana. Begini dikatakan. Lalu aku melihat suatu takhta putih. Dilihat oleh Yohanes takhta putih yang besar, takhta putih yang besar. Dan dia, maksudnya Sang Yesus di situ, bahkan Allah Tuhan, dia duduk di atasnya. Dari hadapannya, lihat, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ingat, itu nanti lenyap ini, dunia ini akan lenyap, langit dan bumi lenyap, tidak ada lagi. Jadi maksudnya kepada kita sekali lagi, semasa hidupnya sebelum langit bumi ini lenyap, nanti dia akan menghakimi. Nanti ini hakiman terakhir, ya, hakiman terakhir. Maka dikatakan, ingat, maka semasa hidupmu itu. Baru ayat berikutnya, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lihat, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Perhatikan, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi kan, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Baru setelah dibaca, lalu menyerahkan orang-orang mati itu yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi menurut, ya, masih menurut apa, dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Ini mengungkapkan. Jadi mau dikatakan kepada kita, ingat ya, nanti kalau kita sudah mati juga, nanti juga kita dihadapkan lagi kepada Tuhan. Itu maksudnya, dihadapkan kepada Tuhan. Dan kami akan dihakimi di sana. Dihakimi kami di sana. Kalau kita paham Alkitab, karena ketika kita mati, perhatikan, ketika kita mati, maka kita menghadap Tuhan.
dan kita ditempatkan dulu ke suatu tempat alam maut. Ingat, ke alam maut. Dan itu tidak sulit kita pahami kalau kita mengingat ketika Lazarus mati. Ingat, ketika Lazarus mati, apa? Si orang miskin ya dengan orang kaya itu misalnya, dia mati ditempatkan di Firdaus, dan orang kaya dimasukkan ke alam maut di sana. Di situ dia menderita. Tapi nanti bangkit lagi, maksudnya dia berhadapkan lagi pada saat sudah datang kedua kali datang. Karena langit bumi sudah lenyap, kita akan diyakini lagi. Karena itu perlu kita renungkan. Maka dari sini mau diajarkan kepada kita, ingat, kalau kau mati nanti, itulah yang terjadi. Karena itu semasa hidupmu ini sekali lagi, maka engkau tetap setialah dan percaya kepada Tuhan. Karena itu apa yang pertama yang kita lakukan dengan firman yang sudah kita dengar ini, inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Bentuklah ibadahmu atau persekutuanmu kepada Tuhan. Itu yang dikatakan. Sekarang semasa hidupmu ini, dengan kesetiaanmu itu, bentuklah ibadahmu dan persekutuanmu kepada Tuhan. Amen. Itu maksudnya. Jangan tinggalkan diri. Jangan jauhkan dirimu daripada Tuhan. Jangan. Nyanyian yang baru kita nyanyikan tadi terakhir ini, hati kaya terbuka. Walaupun dikatakan tadi ke sana, kalaupun engkau dia menentangkanku tidak setia kepada, tapi engkau tetap, aku setia kepada Tuhan. Ingat, aku tetap setia kepada Tuhan. Kalaupun engkau tidak menolongku, kalaupun seperti ini, aku tetap setia kepada Tuhan. Maukah kita setia kepada Tuhan? Amen. Betulkah kita setia kepada Tuhan? Amen. Tidak hanya ngomong kita, tidak hanya ungkapan mulut kita. Betulkah itu menyentuh batin kita? Makanya dalam hidup kita yang masih kita hidupi ini, sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi besok masa depan. Yang pasti dalam hidup kita yang sedang kita hadapi, bentuklah ibadahmu, persekutuanmu kepada Tuhan. Amen. Mari kita bentuk ibadah kita. Mari kita lakukan dengan seperti itu. Karena itu kita bandingkan dengan kita Ibrani 10 ayat 20 dan 25. Tidak begitu jauh itu Ibrani 10. Coba kita lihat Ibrani 10. Ya. Kita lihat Ibrani 10. Saya baca ayat yang ke-20 sampai 25, agak lebih panjang. Perhatikan di sini, kita perhatikan di sana. Karena ia, kita perhatikan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat.
Amin. Mari kita gumuli terus, kita gumuli terus, kita gumuli terus. Ya, ini perlu kita ingat lagi. Jangan sekali-kali kita tinggalkan ibadah kita. Ingat ya, jangan kita tinggalkan. Kita terus, oh Tuhan mampukan aku. Tuhan beri kekuatan bagiku. Tuhan berikan pertolongan bagiku. Tuhan pasti menolong. Yang percaya katakan haleluya. Itulah yang akan Tuhan lakukan pada kita. Karena itu mari kita lakukan. Mari kita kerjakan dengan hati kita. Kalau kita tidak setia lagi kepada Tuhan, artinya kita tidak mau membentuk tadi. Sekali lagi, kalaupun kita mati, nanti Tuhan datang, ingat, kamu akan dimasukkan ke neraka. Itu maksudnya, kamu akan dihakimi lagi buat kamu nanti. Makanya kesempatan yang baik ini jangan kita habiskan. Haleluya. Jangan kita habiskan. Kita gumulilah, kita gumulilah, kita gumulilah. Tetap setia pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita baca kembali dari kitab Wahyu tadi, ayat 14. Lihat, yang mulai 14 kita perhatikan. Kemudian kita perhatikan, kemudian maut dan kerajaan maut itu, perhatikan ya, kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ingat, disebut namanya kematian yang kedua. Kematian pertama tadi setelah kita mati, pada saat kita mati, ingat itu. Dan ketika mati, kita tadi ditempatkan ke dalam alam maut. Situ juga kita sudah menderita, ya, sampai binasa apa Tuhan datang kedua kali. Baru dia lagi. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, baru dia lemparkan lagi ke dalam lautan api. Ketika kita menghadap kepada Dia, semua langkah-langkah kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, semua tertulis. Amin. Ingat, semua tertulis. Ada dua kitab tadi dikatakan di sini. Ada satu kitab. Perhatikan tadi. Dan dibuka ya, lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Ada kitab-kitab yang lain. Di situ tertulis juga semua perbuatan kita, langkah kita, apa yang sedang kita kerjakan. Berapa kali kita beribadah ditulis. Pendeta siang minggu ini beribadah, ini yang dikerjakannya, yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, semua tertulis. Sedangkan sekarang sudah teknologi canggih yang hebat, semua bisa kita tidak boleh tutup lagi, apalagi bagi Tuhan. Ya, Tuhan. Tapi yang sudah ditulis di sini dilihat lagi. Oh, ini pemanya baik, ditulis dalam kitab kehidupan siang. Di sini perbuatan kita, di sini nama kita. Kalau kita baik, ditulis di sini siang, dia baik. Kalau enggak ada di situ. Memang semua ditulis di sini. Kita yang lain. Kita kehidupan hanya namanya ditulis. Dia siang itu, oh ada namanya masuk. Ya, perhatikan. Itu dia, sianu, oh masuk ke sini. Karena itu apa yang perlu kita renungkan supaya tidak masuk ke dalam kebinasaan tadi itu.
Yang kedua, kalau kita tadi sudah beribadah, membentuk ibadah kita. Yang kedua, karena kita berkata, aku sudah setia beribadah. Banyak orang berkata, aku beribadah kok, aku beribadah kok, aku beribadah kok, aku beribadah kok. Ya, memang banyak orang yang beribadah. Tapi yang kedua apa? Melakukan firman Tuhan. Tidak cukup ibadah doang, itu maksudnya. Haleluya. Gak ada haleluya. Haleluya. Kamu tidak cukup ibadah doang. Nggak bisa beribadah saja. Nggak cukup. Walaupun kau setia beribadah, kau setia beribadah, kau setia beribadah, sudah belum cukup. Ada yang kedua, lakukan firman Tuhan. Karena semua perbuatan kita tadi ditulis, dibaca, kita lihat semuanya. Apakah itu? Ini yang perlu kita lakukan. Itu makanya kalau kita baca Yakobus 1 ayat 22, kita perhatikan itu sangat begitu biasa, ini sudah biasa kita ini Yakobus 1 ayat 2 ini. Kita perhatikan apa dikatakan Yakobus 1 ayat 2. Mari kita perhatikan. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Ya. Jadi kita berkata, aku setia beribadah. Berikut aku. Tapi perbuatanmu katanya juga bagaimana? Ini pula yang menjadi pergumulan bagi kita. Apa yang kau lakukan berbuat, ya, inilah mau ditantang bagi kita pada hari ini. Mau dikatakan pada kita pada hari ini. Melalui perbuatan kita, apakah perbuatan yang kita lakukan? Perbuatan kita untuk kita renungkan ada 3 hal bagi kita. Ya, boleh lebih, tapi disitulah saya kumpulkan. Pertama, yakni yang kita lakukan itu, apakah itu? Yang pertama, meninggalkan perbuatan yang jahat. Ya, itu perbuatan yang jahat. Dan sudah tahu kita itu kan, namanya mencuri, merampok, ini dan sebagainya dan ini. Itu tertulis dalam firman, itu maksudnya firman Allah. Ya, firman Allah berkata jangan seperti ini. Jauhkanlah itu. Tapi jangan lupa firman Tuhan ada 2 hal yang perlu digumuli. Sering orang tidak paham itu. Pertama, yang tertulis, dan kedua yang tersirat. Firman Tuhan itu ada yang tertulis, ada yang tersirat. Tidak tertulis, tersirat. Tidak dikatakan secara, ya, seperti tadi letter-letternya, enggak. Itu tadi yang letter-letter tadi, jangan mencuri, jangan ini, jangan kikir, jangan ini. Ya, itulah yang tertulis. Ada yang tersirat. Apa itu? Tidak tertulis dalam Alkitab. Seperti apa? Pamannya berjudi. Gak ada dalam Alkitab berjudi. Maksud saya, gak ada. Ada tertulis di sini berjudi? Gak ada. Main game? Ada? Gak ada. Merokok? Ada? Gak ada. Itu pamannya. Karena gak tertulis, itu namanya tersirat. Jadi, kita gak boleh merokok. Ya. Kita nggak boleh berjudi, kita tidak boleh lain yang tidak. Maka untuk itu bandingkanlah Yakobus 4 ayat 17. Ya, kita bandingkan Yakobus 4 ayat 17. Sudah ada ketemu Bapak Ibu? Ya, perhatikanlah 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Apakah
merokok itu baik? Itu maksudnya, tanyalah. Berjudi itu baik? Itu maksudnya, itu yang tersirat. Jadi dicatat, si anu berjudi ini tertulis semua nanti. Itulah yang pertama, ya, meninggalkan perbuatan jahat seperti katakan tadi, seperti yang sudah sampaikan. Yang kedua, juga ini kerja kita perlu pahami, mengembalikan persepuluhan. Ya, kita sudah mulai juga, ya, apa yang mau kembalikan gak ada. Maka untuk itu banyak kita perhatikan bagaimana untuk mengembalikan itu. Kalau kita bandingkan, yakni Kejadian 14 ayat 20b, ya, 20b dikatakan sana, Abraham pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya, ya, semuanya. Ketika dia ketemu Melkisedek, dia ketemu, belum ada pun Taurat di situ, belum ada, tapi dia tahu dia harus, ya, berikan 1/10. Dia berikan 1/10. Apa yang didapatkan dia berikan, ya, dia dapatkan, ya, dia berikan 1/10. Itu dia. Kita sering sudah mulai lupa untuk itu, ya, bukan karena besarnya apanya, tapi kesetiaan kita karena kita percaya atau beriman kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. 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 Enggak ada aminnya, ya, ya mau lakukanlah, saya nggak memaksa, sehingga Tuhan yang berkata. Ingat itu, Tuhan yang berkata. Soalnya ditulis, setiap ditulis. Nanti kalau kamu sudah mati, sudah nanti kau masuk ke apa ini, baru kau dapat. Nah, di situ dia tulis dia katanya. Nah, di sini dia. Kita lihat, bandingkan juga Imamat 27 ayat 30. Coba lihat Imamat 27 ayat 30. Ada yang ketemu? Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30 ada yang ketemu? Iya, hasil tanah, hasil ini. Oh, kita bilang aku tak punya tanah, aku tidak punya ini. Kita bilang enggak, dari tanah kok, dari pajaknya contohnya, dari sananya, ya mungkin alasan kita. Itu maksudnya tadi tersirat di dalamnya juga seperti itu maksudnya, walaupun oh ini berarti ini juga milik Tuhan, itu maksudnya. Haleluya. Gak ada men. Haleluya. Ya, itu dia dikatakan. Ketika persembahan, ya, persembahan ini mingguan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, baca Keluaran 23 ayat 15b. Keluaran 23 ayat 15b dikatakan di sini. Tetapi janganlah orang menghadap hadiratku, ya. Janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Yang menghadap hadiratku dengan tangan hampa, kosong, tak ada apa. Tuh. Kita harus seberapapun itu, kita harus bersembah kepada Tuhan. Itu yang mau katakan kepada kita. Karena semua itu tertulis dalam suatu kitab dan kita kehidupan untuk melihatnya, kita itu ditulis Hosea ini dan sebagainya ini dan sebagainya. Itulah yang perlu kita temukan. Kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, nantinya itu maksudnya
Kalau kita nanti sudah berhadapkan kita, oh ini enggak, ya. Kamu tidak ada namamu dalam kitab kehidupan itu. Tempatmu di sana seperti yang dikatakan tadi. Di mana dikatakan? Nah, disitulah dikatakan kita nantinya. Dia katakan nanti setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam laut api itu. Disitulah disebut istilahnya, yakni hukuman yang kekal, ya, sampai selamanya, ya, sampai selamanya. Disitulah kita terus mencerita. Maka mau dikatakan kepada kita oleh kitab Yohanes ini, sebelum itu terjadi kepada itu, maksudnya lakukan sekarang semasa hidupmu ini, ya, semasa hidupmu. Kalau kau percaya ini firman Tuhan dan ini yang benar, ya lakukanlah dan lakukanlah. Itu yang Tuhan katakan pada kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Untuk mengakhiri firman, saya baca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Begini dituliskan di sana. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ingat, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Inilah istilahnya kita beribadah tadi, berserunya itu kan, puji Tuhan, haleluya, oh, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Itu memuji Tuhan kita. Ingat, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Tapi sampai di situ, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga itu. Itulah firman Tuhan tadi, melakukan firman Tuhan, melakukan yakni kehendak Bapa. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak cukup kita hanya berseru kepada Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan sebagainya. Enggak cukup hanya kepada kita. Enggak. Ini langsung oleh Yesus yang katakan ini. Jadi semua kau berseru Tuhan, kau langsung masuk ke surga. Kau bertepuk tangan, kau berdoa dan sebagainya. Enggak. Tapi kalau enggak kau lakukan kehendak Bapamu di surga itu, kamu tidak masuk ke dalam surga itu. Itulah mau dikatakan kepada kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan kepada Tuhan. Kita mau masuk kepada perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita